Jadi guys, kami akan keliling masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 6 dengan saya yang beranggotakan Mutia Nafizah, saya Yasmeta Sundo, saya Farah Sufira Alfat, saya Lafita Toko, Saya Christian Lionel Siahaan. Saya Vino Rizky Pratama. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mengunjungi masjid tertua di kota Medan, yaitu Masjid Lama Gang Bengkok. Untuk kalian yang penasaran, ayo ikuti vlog kami hari ini ya. Bisa kenalkan nama Bapak? Saya Silvi Tanjung, SPDI. Jadi saya mempunyai 3 pertanyaan. Yang pertama, selama mengurus masjid, pengalaman paling berkesan apa? Masjid apa ini? Masjid Lama Gang Bengkok. Oh, masjid ini. Bukan Masjid Lama Gang Bengkok. Ya, yang kedua, apa perubahan terbesar Masjid Lama Gang Bengkok dari dulu sampai sekarang? Dan yang terakhir, apa harapan Bapak untuk generasi muda terhadap masjid bersejarah seperti ya Masjid Gang Bengkok? Banyak kesan daripada mengurus masjid, ya namanya mengurus masjid ya. Itu adalah ibadah. Jadi yang penting pertama kita adalah mencari ibadah gitu. Ya. Kesan dan kesannya itu ya tadi mengenai kepada jamaah lah kan. Namanya jamaah, manusianya berbeda-beda, gayanya berbeda-beda, macam-macam lah. Ada yang begini begitu segala macam. Nah, itu kita menerima dengan hati yang sabar, ya ikhlas untuk semuanya, sehingga masa jamaah pun merasa tenang dalam beribadah, ya dan merasa nyaman. Jadi kalau pesan yang lainnya nggak ada, tapi rasa dibawa enak saja lah gitu. Mengenai apa yang perubahan masjid ini, memang masjid ini paling lama, ya berdiri pada tahun 1874, ya didirikan oleh seorang beragama Konghucu yang bernama Chong Api, sehingga setelah ini terbentuk sudah selesai, itu diserahkan kembali kepada Sultan, karena penguasa daripada tanah ini adalah Sultan Delhi. Diserahkan kepada Sultan, lalu Sultan menunjuk seorang nazir dan imam pertama, yaitu bernama Syekh Muhammad Yaqub. Sampai sekarang inilah keturunan-keturunannya lah yang menjadi nazir imamnya, termasuklah saya, termasuk keturunan yang keempat. Jadi apa perubahannya? Kalau perubahan dari segi bentuk tidak ada perubahan. Perubahannya hanya sebatas keramik, seng-sengnya ya. Tapi kalau bentuknya tidak, karena itu bentuk aslinya ya bentuk seperti sebuah kelenteng, dan di dalam itu ada ornamen, itu masih asli seperti yang kita ketahui. Dindingnya, dulunya bukan marmer, dinding biasa, sekarang sudah dibentuk dari marmer. Kalau dinding aslinya itu macam bunga teratai yang bisa dipegang. Persislah seperti sebuah kelenteng. Nah, tapi karena dia memakan waktu dari pelapuk-pelapukan untuk menjaganya meskipun sulit, akhirnya itu dipupus menjadi pakai marmer. Itulah. Jadi bisa kamu lihat nanti di situ videonya asli bentuknya. Nanti dalam ruangan kantor itu ada nanti gambar di tahun 1957, gambar asli Masjid Lama Gang Bengkok. Masjid Lama Gang Bengkok itu sudah sebesar itu pada waktu itu, dengan penambahan sedikit terasnya karena jamaahnya sudah begitu banyak. Jemaah setiap Jumat itu sekitar 2000-an, sehingga tidak mencukupi untuk jemaah yang lain, sehingga nazir pada waktu itu atau saya menginisiatifkan untuk menambah terasnya kembali sampai sebesar ini. Tapi berarti modelnya tetap sama persis ya, Pak? Tidak ada perubahan. Asli. 90% asli. Di situ nanti ada nomor sumur tua.
Di kamar mandi perempuan, tengah kamar mandi laki-laki. Di antara kamar mandi perempuan laki-laki itu ada sumur tua. Kalau kamu ada baca buku tentang sejarah kota Medan, itu ada nanti dari orang-orang peneliti Belanda mengatakan ada sumur tua ditemukan di Gang Bengkok pada tahun 1700-an. Jadi ada itu sumur tua itu masih digunakan sekarang ini, digunakan untuk masjid ini. Jadi ini menggunakan masjid air sumur bukan air tanadi. Karena nggak sanggup memakai air sumur yang sudah umurnya 300 tahun yang lalu. Masih ada sekarang ini, diameternya 2 meter lebarnya, besarnya. Masih ada. Selain sumur ada lagi apa? Kayak Peninggalannya gitu. Ya, di dalam nanti kalau kamu lihat nanti ada namanya mimbar khatib yang tinggi. Iya Pak. Kalau kamu lihat di masjid lain tinggi setinggi itu paling cuma di masjid ini setinggi itu masjid apanya mimbar khatibnya. Ada mimbar muazin. Ada nanti kalau lihat nanti di mihrabnya imam sebuah jam dinding yang jam lonceng yang tinggi. Itu salah satu beberapa artefak yang masih dilestarikan, dijaga. Jadi harapan daripada khususnya pengurus atau kenaziran ini ya kita berharap kepada jamaah untuk bisa menjaga kelestarian pada masjid ini juga kalau bisa ya sebagai omong-omongan kemana-mana tentang bagaimana masjid ini aslinya, bagaimana masjid ini telah berkembang sampai saat ini, dan marilah kita sama-sama memberikan informasi yang positif akan Masjid Lama Gang Bengkok ini. Apalagi Masjid Lama Gang Bengkok ini masjidnya namanya unik, namanya Masjid Lama Gang Bengkok. Kenapa? Ada yang tahu? Karena jalannya bengkok. Iya betul, pas dibengkokkan jalan, maka dalam dan dia bukan sultan yang menentukan namanya, bukan Chong Api yang membangun yang menemukan namanya, tapi masyarakat Muslim yang datang yang mau sholat di situ mengatakan ini Masjid Lama Gang Bengkok. Ketika ditanya di mana kau sholat, di Masjid Lama Gang Bengkok. Sampai sekarang ini itu dari nama. Itulah unik namanya. Nah, ini namanya dulu museum ini namanya Maktab Islamiyah Tapanuli. Kenapa namanya Maktab Islamiyah Tapanuli? Karena memang yang bangun, yang biayai keseluruhan madrasah ini adalah orang-orang kita Tapanuli yang berbagai bis, Nasution, semua yang berbagai Tapanuli. Ada akhirnya dijadikanlah ini tempat proses belajar mengajar, sehingga akhirnya dari murid-murid tersebut akhirnya membentuk namanya debating club, namanya klub diskusi. Setelah membentuk diskusi, akhirnya mereka membentuk suatu organisasi yang bernama Al-Wasliyah tahun 30 November 1930. Kamu tahu organisasi yang terbesar di Indonesia ada 3, NU, Muhammadiyah, kalau di Sumatera Utara namanya Al-Wasliyah. Jadi setelah dibentuk itu, maka Wasliyah berkembang besar lah, karena dia bergerak di bidang pendidikan dan di bidang dakwah. Jadi berkembang waktu, akhirnya pada tahun 2021, tepatnya bulan 11 atau 12, ini diajukan untuk menjadi sebuah situs museum, ya kan, kepada negara melalui wali kota Medan, yaitu Bapak Bobi Afif Nasution. Akhirnya ini dijadikan sebuah cagar budaya dan ditetuskan sebagai Museum Situs Al-Wasliyah, tempat berdirinya Al-Wasliyah pada tahun 2021, tepatnya 11 November sampai sekarang ini. Jadi akhirnya ini di atas museum, di bawah tempat mengaji madrasah, tapi di atas itu masih bentuk gambar-gambar ya. Jadi sekian video dari kami. Terima kasih sudah menonton. Ayo berkunjung ke Masjid Lama Gang Bengkok dan Museum Al-Wasliyah. Sampai ketemu di video selanjutnya.